Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini. Kita boleh Tuhan izinkan untuk kita mengikuti ibadah malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan untuk menyiapkan hati dan pemikiran kita. Sehingga pada malam hari ini dalam ibadah boleh kita nikmati bersama-sama. Mari Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Kita tahu di dalam kehidupan kita mendapatkan keindahan itu hanya bersama dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita datang untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan bersama dengan Tuhan, hanya dekat Allah kami memiliki ketenangan. Rasa tenang
bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini terbukti bahwa Engkau setia dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama untuk bersama-sama beribadah bersama dengan Tuhan. Tuhan, berkati untuk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, berkati hati dan pemikiran kami semua Tuhan, sehingga dalam ibadah kami ini, fokus kami, pemikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan pada malam hari. Terpuji dan termulia Engkau alam hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur punya Allah seperti Allah kita yang dahsyat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sudah ditolong Tuhan. Maka dari itu sukacita kita ekspresikan untuk memuji Tuhan malam hari ini. Mari kita katakan bersama, hai siarkan di gunung. Kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersukacita di hadapan Tuhan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirlah Allah. Sekali lagi katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai
duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah satu-satunya juru selamat. Mari Bapak Ibu kita katakan kepada Dia, Yesusku, Juru Selamat.
Mari kita cek satu. Cek satu. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Engkau memelihara kami sampai di bulan Desember ini. Dan banyak sekali kegiatan kedatangan Tuhan di dalam dunia ini yang kami ikuti, bahkan rayakan sendiri. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami pertolongan Tuhan menolong kami untuk terus memahami kehendak-Mu, bahkan di sisi lain dari kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami untuk mengerti malam ini apa yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirman Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44. Matius pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 44. Saya tidak akan bacakan bagian ini, tapi Bapak Ibu Saudara nanti akan melihat dalam uraian khotbah malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah malam ini adalah bersiap menanti kedatangan Tuhan atau bersiap menanti
kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita, tentu yang punya kendaraan, jika satu saat melihat ada lampu yang kecil, tanda ada trouble pada kendaraan mobil kita, lalu lampu kecil itu terus menyala. Apakah pada waktu kita melihat lampu kecil itu menyala, langsung kita ngecek masalah yang terjadi pada kendaraan kita? Mungkin pada waktu itu kita tahu, ini ada trouble, ini ada masalah. Tapi kemudian, oleh karena kesibukan, oleh karena hal lain yang kita pikirkan, kemudian kita mulai mengabaikan lampu ini. Tiap kali kita bawa kendaraan, kita melihat lampu ini terus berkedip-kedip, dia menunjukkan bahwa ada trouble di mobil kita. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Lama-lama kita terbiasa dengan nyala lampu kecil itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita, sebetulnya kita tinggal menunggu waktu saja. Sewaktu kita berkendara, kemudian kita melihat bahwa akan terjadi masalah di tengah perjalanan. Oleh karena terjadi kerusakan pada kendaraan yang kita bawa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Memang hari-hari ini kita merayakan hari Natal. Mulai dari tanggal 1 Desember, bahkan ada dari akhir bulan November, kita sudah mulai merayakan Natal. Ada ibadah-ibadah, ada perayaan-perayaan di situ. Sampai kepada minggu-minggu ini, dan mungkin sampai ke awal bulan Januari tahun 2023 nanti. Akan tetapi malam hari ini, khotbah saya adalah di sekitar menantikan kedatangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, pada kedatangannya yang kedua kali. Natal itu adalah kedatangan Kristus yang pertama kali. Dan kita sudah merayakan Natal Kristus itu. Kita sudah tahu bahwa sang bayi Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Dan dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, menyebabkan sukacita dari banyak orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Tapi malam hari ini saya ingin merenungkan bagi kita sesuatu yang justru sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana caranya kita menyelenggarakan hidup, menanti kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ketika dia akan datang kembali ke dalam dunia ini, dan tanda-tandanya mulai sangat jelas. Bapak Ibu Saudara, sama seperti ilustrasi pertama tadi, bahwa ada lampu kecil yang terus menyala pada kendaraan mobil kita. Mungkin kita sudah tahu bahwa akan ada kedatangan Kristus itu. Tanda-tandanya sudah cukup jelas. Akan tetapi, kadang-kadang kita mengabaikan tanda-tanda itu. Kadang-kadang kedatangan Kristus itu kita sepelekan. Hari ini kita dengar khotbah. Hari ini kita dengar pengajaran firman Tuhan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali akan datang ke dalam dunia ini. Kita kemudian waspada dengan itu. Akan tetapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan kita mulai merasakan bahwa ini suatu hal yang biasa. Kita tidak perlu waspada lagi dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini teks yang nanti saya akan bacakan pada bagian-bagian dari uraian saya, ini tentang pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bagaimana para murid harus menyikapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagian pertama kita akan lihat malam hari ini. Dalam ayat yang ke-36, di situ jelas kita baca tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak setiap orang bersiap untuk kedatangan Tuhan.
Dan ada banyak alasan untuk itu. Satu alasan yang disampaikan di sini oleh Tuhan Yesus sendiri muncul pada ayat yang ke-36 yang saya bacakan tadi. Tidak semua orang tahu kapan Kristus itu akan datang. Tidak semua orang tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Di sini sangat jelas disebutkan. Tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, ajaran ini memberitahukan kita bahwa kita harus berhati-hati untuk menyelenggarakan hidup. Memang kita tidak boleh jatuh pada ekstrim yang sebelah kanan. Ada orang-orang yang menafsirkan dengan begitu percaya diri tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oh, pada waktu ini akan datang Kristus ke dalam dunia ini. Dia sudah tentukan tanggalnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya sekian. Tetapi Kristus tidak datang, belum datang sampai saat ini. Di sini sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan anak manusia. Dan ini memberi warning kepada kita. Tanda-tanda ini hanya dimaksudkan untuk mengarahkan kita untuk selalu berwaspada bahwa saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak tahu kapan persisnya Kristus datang ke dalam dunia, maka Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan hidup kita? Memang di sini seolah-olah ayat ini membatasi ketuhanan Kristus. Mengapa Tuhan Yesus tidak tahu kedatangannya akan datang saatnya itu? Mengapa Tuhan Yesus tidak tahu kapan itu? Bukankah dia sendiri akan datang ke dalam dunia? Di sini menandakan bahwa Yesus itu Allah dan dia juga manusia pada waktu itu. Tuhan Yesus tunduk pada rencana Allah Bapa yang sudah digariskan oleh Allah Bapa. Dan pada waktu Tuhan Yesus sebagai manusia, dia membatasi dirinya dalam tubuh kemanusiaannya. Termasuk hal-hal yang perlu diketahui oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dirancangkan oleh Bapa sendiri. Dan itu terjadi pada diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, poin utama di sini adalah jika Tuhan Yesus selama di bumi itu tidak tahu kapan dia akan kembali, bagaimana mungkin kita tahu dengan itu? Maka pada poin pertama tadi saya katakan, ternyata tidak semua orang bersiap untuk kedatangan Kristus. Bagian yang kedua kita akan renungkan. Ayat 37 sampai ayat 39. Di sini disebut begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian kedua, manusia selalu tidak siap, sama seperti peristiwa pada zaman Nuh. Di sini Yesus membandingkan situasi ketika Yesus berbicara dengan pada waktu zaman Nuh. Dan kita harus waspada dengan ini. Perkataan Yesus pada masanya Yesus juga berlaku untuk kita pada masa ini. Ada banyak sekali orang yang tidak siap menghadapi air bah pada zaman Nuh. Mungkin mereka tahu bahwa peristiwa itu akan terjadi, tetapi mereka tidak berusaha untuk memastikan peristiwa itu terjadi. Nanti pada waktu banjir terjadi, pada waktu hujan mulai turun, maka orang-orang itu mulai sadar bahwa saatnya
tiba pada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat pada zaman Nuh, orang-orang itu terus menjalani kehidupan mereka. Tidak ada perubahan apa-apa. Pesan firman Tuhan kepada mereka itu seolah-olah hanya berlalu begitu saja. Nuh menyampaikan berita tentang pertobatan. Nuh menyampaikan sesuatu sehingga orang-orang itu harus datang kembali kepada Allah yang hidup. Tetapi mereka tidak pernah kembali. Dan akhirnya banjir datang, terjadi air bah, dan sudah terlambat untuk mereka semua. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang siap untuk menghadapi kedatangan Kristus. Bapak Ibu, di masa kita zaman sekarang ini, kita mulai harus berwaspada. Kalau kita melakukan pekerjaan, lakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bos di perusahaan, pimpinan di kantor atau apapun itu, kalau kita orang percaya, perlakukan anak buahmu, perlakukan karyawanmu, sama seperti seolah-olah Tuhan sudah ada di depan matamu dan menghendaki engkau untuk memperlakukan mereka dengan baik, penuh keadilan, penuh kasih, melihat semua kesejahteraan kehidupan mereka. Kalau kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, kita bersungguh-sungguh dengan itu. Saya tidak mengatakan kita stop untuk studi, kita berhenti untuk belajar. Saya tidak mengatakan begitu. Bersungguh-sungguh dalam studimu, bersungguh-sungguh dalam belajarmu. Tetapi seolah-olah yang engkau lakukan itu, Tuhan ada di dekatmu dan segera akan mengambil engkau dari dunia ini. Jika engkau berpikir begitu, maka engkau akan bersungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikanmu, studimu. Jika engkau bergaul dengan orang, bergaulah seolah-olah Tuhan ada dekat dengan engkau. Supaya engkau tidak memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Engkau tidak memikirkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jika engkau seorang bapak dari keluarga atau istri dari suami dan ibu bagi anak-anakmu di rumah, selenggarakan keluargamu dengan baik. Karena Tuhan menghendaki itu. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dalam dunia. Akan tetapi tanda-tandanya sudah sangat jelas. Jangan sampai peringatan demi peringatan Tuhan sampaikan kepadamu. Tetapi peringatan-peringatan itu lama-lama engkau mulai memikirkan ini sudah biasa aku dengar. Khotbah-khotbah di gereja, khotbah di dalam live streaming ini. Engkau dengar tetapi engkau mulai abaikan. Lama-lama hatimu mulai terbiasa dengan itu. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada sekarang ini, apapun pekerjaanmu, dimanapun posisimu, lakukan itu seolah-olah Tuhan ada di dekatmu. Lakukan pekerjaan seolah-olah itu untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin bukan yang menyaksikan ini, bukan juga dalam ruangan ini. Tetapi orang-orang yang mulai memikirkan keuntungan-keuntungan untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Malam hari ini, jika engkau mendengarkan live streaming ini, atau video rekaman ini, engkau harus kasih hatimu, kasih pikiranmu untuk Tuhan. Melayanilah seolah-olah Tuhan sementara ada di dekatmu. Takutlah akan Tuhan, karena engkau memberitakan firman Tuhan, dan kepadanya lah engkau harus menyelenggarakan hidupmu, harus menyerahkan kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan bukan untuk dirimu sendiri. Ingat peringatan Tuhan di zaman Nuh, dan jika sudah terlambat, maka terlambat bagi hidup. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini, ayat 40 dan ayat 41, bunyinya begini. Kalau ada dua orang perempuan sedang mutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan,
ada 2 orang di ladang, satu akan dibawa, satu akan ditinggal. Ada 2 orang perempuan yang sementara giling gandum, satu akan dibawa dan satu akan ditinggal. Apa maksudnya bagian ini? Maksudnya bagian ini, kembali lagi kita harus berwaspada. Memang ada 2 interpretasi dari bagian ini. Yang pertama, ada yang mengatakan begini, orang yang dibawa bersama dengan Tuhan, itu adalah orang-orang percaya yang sudah siap, yang mereka akan terhindar dari penghakiman di dalam dunia ini. Kata pengambilan di ayat 40 dan 41 itu berhubungan dengan kata pengumpulan orang-orang pilihan. Seperti ayat yang ke-31 di dalam pasal 24 ini. Jadi tafsiran pertama itu adalah orang-orang percaya yang sudah siap. Orang-orang itulah yang akan dibawa oleh Tuhan. Tetapi ada tafsiran yang kedua. Justru mereka yang belum siap. Orang-orang berdosa. Jadi kalau ada 2 perempuan yang menggiling gandum itu, orang yang berdosa itulah yang dibawa oleh Tuhan dalam tafsiran yang kedua, yang kemudian akan dihakimi. Ayat ini mengacu pada ayat ke-39. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya memeriksa ini, rupanya ayat 40 dan 41 kata para lambano ini, itu gagasannya adalah kita itu disambut, diterima oleh Allah. Kita disambut, diterima oleh Allah. Bukan dibawa untuk dihakimi. Maka tafsiran pertama yang saya setujui. Bahwa orang-orang yang nanti akan dibawa oleh Allah, itu adalah orang-orang yang nanti akan disambut oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 40 dan 41 ini memberikan peringatan kepada kita. Hanya orang-orang yang siaplah yang akan dibawa oleh Tuhan untuk kemudian disambut oleh Tuhan dan menerima reward, menerima penghargaan oleh Tuhan. Sementara orang-orang yang tidak siap itu nanti akan ditinggalkan dan satu saat mereka pun akan menghadap Tuhan dan kemudian akan dihakimi pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita dibawa oleh Tuhan pada waktu yang tidak kita ketahui? Jika Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, bagian 40 ayat 40 dan 41 ini ada perbedaan yang sangat menyolok antara orang-orang yang siap dan orang-orang yang tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan. Maka bagian B yang akan kita uraikan malam ini, bagian terakhir adalah pastikanlah bahwa engkau siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita sudah menyambut kedatangan Tuhan pada kedatangannya yang pertama, dan ini di sini banyak sekali aksesoris Natal. Dan sekarang khotbah saya tentang pada waktu kita menyambut Dia, mengingat rayakan Natal pada waktu ini, kita pun menyiapkan hidup kita, hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Pastikan bahwa engkau siap. Pada dasarnya, yang Yesus kemukakan di sini sebetulnya berhubungan dengan bagian pertama yang Yesus sudah sampaikan, juga ada di pasal 24 ini. Mulai ayat 4 dan ayat 5 kalau kita lihat bagian ini, Matius pasal 24. Di situ disebut sangat jelas. Akan ada banyak penyesat. Dan ini tanda yang sangat jelas. Akan ada banyak penyesat. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Ini tanda yang pertama. Ayat 6 dan ayat 7 bagian A. Akan ada berita perang dan terjadi peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ayat 7 bagian B. Akan ada kelaparan dan ada banyak gempa bumi yang terjadi dalam dunia ini. Ayat 9 dan 10. Akan ada siksaan. Ada beberapa orang yang murtad. Ada banyak orang yang kemudian berkhianat. Di situ disebut dengan sangat jelas. Ada orang yang saling menyerahkan sesamanya. Dan ini mulai sangat jelas di masa-masa ini. Ada banyak sekali kedurhakaan. Ada banyak sekali kehendak-kehendak untuk mengkhianati sesamanya.
termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Dan ini tanda sudah mulai jelas. Ayat 11 dan ayat yang ke-12, ada banyak nabi palsu yang menimbulkan kedurhakaan. Akibat kedurhakaan itu, sini sebut ayat 12, orang-orang kemudian makin dingin kasihnya. Dan ayat yang ke-14, ini yang positif, Injil Yesus kemudian diberitakan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, ini bagian pertama di pasal 24 ini yang sebetulnya kita sudah baca. Dan bagian yang kita baca ini dikonfirmasi oleh Tuhan pada inti khotbah malam hari ini tentang kedatangannya itu. Jadi Yesus berkata, bersiaplah engkau, berjaga-jagalah engkau, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan Kristus akan datang. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya kecil, di sore hari sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore biasanya saya menantikan kedatangan ayah saya pulang kantor. Ya. Biasanya siang-siang saya main kemana-mana itu ya. Menjelang jam 3 sore atau kira-kira jam 4 sore, cepat-cepat saya pulang. Wah, dari jauh biasanya saya berdiri di ujung jalan, saya lihat kalau ayah saya pulang, wah ini kalau saya tidak ada di rumah, ini alamat bisa kena pukul ini. Maka saya berdiri di ujung jalan, lalu saya melihat kalau ada gaya seperti gaya ayah saya di ujung jalan itu, wah langsung saya naik ke rumah cepat-cepat. Dalam jangka waktu 5 menit sudah selesai mandi. Tetapi kalau saya lihat-lihat ayah saya belum ada di ujung jalan, saya masih terus akan bermain dengan teman-teman. Sampai saya melihat, wah itu ayah saya, bayangannya mulai muncul di ujung jalan itu. Baru kemudian saya naik ke rumah, saya mandi cepat-cepat 5 menit, ganti pakaian, supaya pada waktu beliau datang, saya sudah rapi dan bersih. Tidak kena pukul. Bapak Ibu Saudara, mungkin demikian juga dengan kita. Tuhan katakan hari ini, bersiaplah engkau menantikan kedatangan Kristus. Jangan engkau main-main dengan itu. Engkau menantikan di ujung jalan, seolah-olah melihat bahwa Kristus akan datang. Tetapi tidak datang-datang juga. Dan engkau mulai tidak waspada dengan itu. Engkau mulai tidak siap dengan itu. Engkau mulai dengan pikiran-pikiran buruk. Berusaha memperkaya dirimu. Berusaha melakukan hal-hal yang seolah-olah tidak tahu apa yang Tuhan tidak tahu apa yang engkau lakukan. Tuhan katakan, bersiaplah engkau, waspadalah engkau. Yang terakhir, karena kedatangan Kristus itu seperti seorang pencuri di malam hari. Ayat yang 43 sampai 44 dikatakan begini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagian terakhir yang kita uraikan, Kristus datang kedua kali, diilustrasikan sama seperti pencuri di malam hari. Kalau kita tahu pencuri datang, ya mungkin kita sudah siapkan polisi di rumah kita. Atau kita berjaga-jaga dengan pentungan. Atau kita tutup rapat-rapat semua rumah kita. Sehingga dia berusaha datang pun dia tidak bisa masuk rumah kita. Akan tetapi, Yesus katakan sangat jelas di sini. Pencuri tahu kapan dia harus datang dan mencuri sesuatu yang akan dia curi. Memang ini suatu ilustrasi yang sangat ekstrim yang disampaikan oleh Yesus. Seolah-olah Kristus itu seperti pencuri di malam hari. Tetapi ini menandakan bahwa memang orang-orang yang kecurian barang itu nanti mereka menyadari esok harinya ketika barangnya sudah tidak ada. Tidak pernah orang itu mengundang pencuri datang ke dalam rumah untuk menghabiskan semua barang-barang yang ada dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, Kristus datang sama seperti pencuri
di malam hari. Ketika engkau tidur nyenyak, engkau terlena dengan hidupmu, engkau hidup seolah-olah Kristus masih lama datang ke dalam dunia. Engkau melakukan sesuatu seolah-olah Kristus tidak akan pernah menghakimi engkau. Pada waktu itu Kristus datang ke dalam dunia dan engkau akan mempertanggungjawabkan semua itu. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mungkin ini khotbah kurang tepat di masa Natal ini. Tetapi sengaja saya mengambil tema ini. Kita bersiap menantikan kedatangan Tuhan. Karena bukankah kita selalu bersiap menantikan kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi toh dia sudah datang. Dan dia sudah berkarya dalam hidup kita. Sekarang kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Semoga di masa Natal ini, nanti tanggal 25 Desember kita akan beribadah bersama, mengingat rayakan tanggal yang disepakati umat Kristen di seluruh dunia. Kristus datang ke dalam dunia. Pada waktu itu hati kita sudah siap, betul-betul siap di hadapan Tuhan. Hatiku siap Tuhan. Kapanpun engkau datang ke dalam dunia, aku sudah siap menantikan engkau. Aku menyelenggarakan hidupku dengan baik. Aku memelihara keluargaku dengan baik. Memperlakukan suami dan istriku dengan baik. Memperlakukan pimpinanku dengan baik. Memperlakukan anak buahku dengan baik. Memperlakukan orang-orang di sekitarku dengan baik. Memperlakukan semua orang yang kita temui dalam dunia ini dengan baik. Memperlakukan orang tua kita dengan baik. Memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Jika kita sudah siap dengan itu, maka saya yakin pada waktu kita mengingat rayakan dalam setiap ibadah-ibadah perayaan Natal, ini akan connect dengan kehendak Tuhan. Kita bukan sekedar duduk merayakan kedatangan Tuhan yang pertama kali, menyalakan lilin, berdoa, menyanyikan malam kudus, sunyi senyap, tetapi kemudian ibadah-ibadah itu seolah-olah berlalu begitu saja dan tidak ada maknanya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengingat bahwa Tuhan akan segera datang kembali, entah kapan waktunya itu, maka saya yakin kita akan selenggarakan hidup dengan baik. Kita akan bersungguh-sungguh hidup dengan Tuhan dan kita selalu waspada, bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Inilah renungan malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita langsung akan berdoa syafaat, berdoa untuk orang-orang yang menyaksikan ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami kesusahan, ada pergumulan. Berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk pemerintah dan lain sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu sudah banyak tanda bahwa Engkau akan datang kembali ke dalam dunia ini. Walaupun tanda pribadi mungkin juga terjadi pada kami. Mungkin ada yang akan lebih dulu menghadap Engkau. Mungkin kami akan bersama-sama menghadap Engkau pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mohon firman-Mu berbicara dalam hati kami, menuntun kami, memberi kami kewaspadaan, memberikan kami kesiapan hati untuk menantikan Engkau datang ke dalam dunia ini. Malam hari ini kami bersyukur untuk firman ini Tuhan. Dan kami mau juga berdoa Tuhan. Apabila ada di antara jamaat Tuhan, orang percaya yang menyaksikan live streaming ini, ataupun menyaksikan rekaman live streaming ini, yang mengalami pergumulan atas masalah hidup mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Tuhan, bulan mereka. Yang sakit kami mohon, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Kiranya mereka dilepaskan dari sakit penyakit. Jikapun kehendak-Mu,
mereka tetap pada sakitnya, hamba berdoa, Engkau beri keteguhan hati untuk mereka sabar dan tabah dalam sakit penyakit yang mereka hadapi. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau menolong. Mungkin ada orang yang menyaksikan rekaman video ini yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau perteguh hatinya ketika dia menyaksikan rekaman ini. Dia kemudian dapat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang dalam barisan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa, Engkau tolong bangsa ini, Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Penyelenggara negara Engkau berkati, pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua para menteri, bahkan legislatif, yudikatif, para kepolisian, TNI, Engkau tolong Tuhan, agar semua orang ini takut akan Tuhan dan boleh melakukan tugas dan kewajibannya atas bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyafaat untuk bangsa ini Tuhan, Engkau tolong Bapa. Tahun yang akan datang adalah tahun pemilihan umum. Engkau tolong agar bangsa ini dilindungi oleh Tuhan dari segala macam kekacauan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pagari bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia ini tetap di dalam kontrol Tuhan. Kami rindu semua rancangan pemerintah ke depan berkaitan dengan pembangunan untuk bangsa ini. Ini boleh dilakukan dan pembangunan boleh terjadi pada bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang mungkin menonton rekaman video ini atau live streaming ini. Hamba berdoa Tuhan tolong dalam pelayanan mereka yang tentunya banyak tantangan, hamba berdoa Tuhan tolong. Sehingga mereka boleh tetap teguh dalam pelayanan yang diemban mereka masing-masing. Apakah di kota besar atau bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Berikan hati yang melayani sungguh-sungguh Tuhan. Berikan hati yang taat sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari rekan-rekan kami, sesama hamba Tuhan yang melayani Engkau, menjadi jauh dari Engkau oleh karena godaan apapun yang datang dari dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami dan inilah pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Engkau berkatilah kami Bapa, Engkau tolong kami Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tindak lanjut keselamatan dari Roh Kudus, kiranya akan selalu bersama dengan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Amin. 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 Ku
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pengumuman bagi kita malam hari ini. Bapak Ibu tetap setia untuk mengikuti acara kami. Hari Jumat ada Event Kids Ministry. Hari Sabtu seperti ibadah malam hari ini. Hari Minggu ada bincang orang-orang muda. Dan hari Senin ada miracle. Setialah bersama dengan kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita tahu bahwa ada satu jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Adalah hanya Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, mari kita katakan, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan